Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah mengutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap kita semua tetap sabar, kuat menjalankan segala situasi yang Tuhan izinkan untuk kita lalui pada hari ini. Oleh karena itu mari bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita bersaat teduh bersama-sama. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan kita baca dari Mazmur pasal yang ke-139. Kita baca ayat yang ke-4, 5, dan 6 bersama-sama. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan terus percayakan kepada kami sampai pada detik ini. Kami bisa menginjakkan kaki kami di atas bumi ini. Kami bisa terus menghelakan nafas kami. Kami tahu Tuhan bahwa semua itu adalah berkat Tuhan yang terus Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, meskipun keadaan pada hari ini tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi Tuhan, kami bersyukur bahwa kami telah mendapatkan jaminan dari Tuhan. Tuhan pasti menolong kami. Bahkan Tuhan telah menyediakan kehidupan yang jauh dari segala kenyamanan, keindahan, kemegahan yang hari ini dunia tontonkan kepada kami. Tuhan telah menyiapkan harapan yang indah di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, karenanya kami percaya kepadamu, karenanya kami beribadah kepadamu, karenanya kami terus bersama-sama Tuhan menyatukan hati kami untuk memuji, memuliakan Tuhan setiap puji-pujian yang kami akan naikkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua kami, berkatilah hamba-hambamu yang melayani, sehingga pada akhirnya Tuhan hari ini kembali lagi kami, jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik Indonesia, bersama-sama memuliakan Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan pada minggu pagi ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan pujian menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sesama kita hanya bisa melihat sebatas apa yang nampak di permukaan. Mereka tidak akan pernah benar-benar memahami kita. Namun Tuhan kita berbeda, Ia sangat memahami dan melihat dengan jelas kehidupan masing-masing kita. Berpaulah kepadanya, sembah dan pujilah Dia,
mengabdilah hanya kepadanya. Kiranya Tuhan yang menolong kita senantiasa. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Salam, selamat pagi jemaat yang ada di rumah. Salam sukacita, salam diberkati. Marilah kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kita bisa berkumpul di rumah untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Itu adalah satu anugerah dan kasih sayang-Mu kepada kami. Kira Tuhan punya maksud dan tujuan berkumpul kepada keluarga kami dan teman-teman kami semuanya. Bapa, kami mengucapkan syukur atas pertolongan-Mu yang menjadikan kami dapat tetap kuat di saat-saat pandemi ini. Kami percaya Tuhanlah yang selalu memberkati kami dan menyertai kami. Dan ibadah secara visual ini sangat berguna buat kami. Sungguh kami tidak dapat mengucapkan betapa besar kasih-Mu. Engkau telah memberikan kepada kami dan anak-anak kami yang penuh dengan kasih sayang, dan tidak lupa kami selalu memuji dan menyembah-Mu. Kira Tuhan selalu membuka hati kami agar hati kami tertuju untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapin hamba-Mu dengan penuh kuasa sehingga bibir hamba-Mu dapat menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari ini adalah hari yang perlu diberkati dan penuh dengan sukacita. Hari ini saya mau bawa satu tema dengan firman Tuhan, yaitu khotbah saya hari ini adalah Aku Percaya Ada Hari Esok. Saudara-saudara yang ada di rumah, percaya gak masih ada hari esok? Saudara, ada sebagian umat Tuhan yang gak percaya hari esok lagi. Hidup masih ada hari esok. Jika kita sudah mengerjakan pekerjaan saya hari ini, belum lagi selesai, biarkan hari esok masih ada buat kita. Saudara dikasih Tuhan, saya undang jemaat ada di rumah, mari kita buka Alkitab bersama-sama di 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7. Saya akan bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudari kasih Tuhan, dalam sejarah, pahlawan mungkin saja kejam, kasar, mementingkan diri sendiri, bengis, kelewatan batas, dan tidak adil. Tetapi mereka tidak pernah takut. Pahlawan-pahlawan dalam sejarah tidak pernah takut menghadapi apapun. Karena mereka percaya apapun yang mereka lakukan masih ada hari esok. Saudara-saudari kasih Tuhan, pahlawan-pahlawan itu tidak pernah bimbang atau menyerah. Mereka tidak putus asa menghadapi keadaan yang nyaris tanpa harapan. Mereka memiliki kekuatan dan stamina untuk meraih apapun yang telah mereka tetapkan dalam benak mereka untuk meraih. Saudara-saudara kasih Tuhan, mereka tidak akan menjadi pahlawan pada hari ini apabila mereka bukan pemberani dan percaya akan hari esok. Saudara-saudara kasih Tuhan, semestinya kita sebagai umat Tuhan yang selalu meminta kepada para pendeta-pendeta atau imam-imam Kristen untuk menompangi tangan kepada kita. Karena ketika para imam-imam Kristen atau pendeta menompangi saudara, maka ada roh yang memberikan kekuatan kepada saudara. Kemudian ada kasih yang akan memberikan hati saudara. Dan kasih itu agape dalam hati saudara. Kemudian ketertiban, yaitu kedisiplinan saudara.
maka saudara akan mendapat kekuatan, bukan ketakutan. Maka ketika kita takut, ketika kita lemah, kita harus cepat-cepat cari pendeta untuk menompangi tangan pendeta kepada saudara. Karena itulah yang sangat penting, supaya saudara bukan mendapat roh ketakutan, tetapi roh yang mendapat kekuatan dan hati yang kuat dan juga kedisiplinan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang saudara hadapi. Saudara kasih Tuhan, orang Kristen memiliki semua alasan dan hak untuk berkata, aku percaya akan hari esok. Mari kita buka firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara kasih Tuhan, pada saat Tuhan berfirman, jangan engkau khawatir akan hari esok, berarti Tuhan pasti mempunyai alasan tersendiri. Sudah selayaknya kita percaya pada firman dan menjalankan seluruh perintahnya, sehingga kita dapat menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan untuk saudara dan saya pada saat ini. Saudara, pada saat hari ini, jika saudara memasukkan kekhawatiran, ketakutan ke dalam agenda saudara hari ini, maka kita sedang menciptakan suatu masalah yang baru, suatu beban yang baru, dan kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati hari ini yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Saudara, Tuhan berikan kepada saudara untuk nikmati pada hari ini. Karena besok mempunyai kesusahan sendiri. Ada hari esok yang saudara akan masih hidup. Jadi hari ini kita harus penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, rasa takut akan menghalangi berkat-berkat Tuhan. Ketakutan kita bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Mari kita buka firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, inilah firman Tuhan menjelaskan. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sumber kekuatan adalah dari firman. Sumber kekuatan adalah dari Roh Kudus. Maka kita harus selalu intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara mengalami ketakutan, maka akan menyebabkan kita salah langkah, yaitu lari dari masalah. Saya selalu himbau kepada semua jemaat ada di rumah. Jika jemaat-jemaat di rumah, di saat-saat dari ketakutan, di saat-saat sedang kegelisahan, kekhawatiran, jangan melakukan apapun. Karena ketika saudara melakukan, pasti akan salah langkah. Di saat-saat pandemi ini saudara-saudara dikasih Tuhan, saya percaya banyak sekali orang trauma dengan pandemi ini. Nah, kita pada sudah usia 50 ke atas, sudah menjadi orang tua, dengan pandangan anak-anak muda, itu dua yang berbeda. Kalau saya selalu bicara sama anak saya bahwa ini Jakarta lagi banyak zona merah. Anak saya selalu bantah dengan saya. Dia bilang, kenapa orang tua selalu trauma dengan adanya isu-isu zona merah? Ya. Yang mau lihat adalah angka yang mati. Angka sembuh lebih banyak daripada angka yang mati. Untuk apa takut? Nah, itu pandangan anak-anak muda. Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang tua atau kita
sebagai orang yang usia 55 ke atas atau 50 ke atas, mempunyai trauma-trauma masa lalu. Sehingga membuat kita kadang-kadang ketakutan. Karena kita menghadapi banyak hal pengalaman yang susah kita utarakan. Sehingga membuat kita trauma menghadapi segala sesuatu di saat-saat sekarang ini. Saudara, banyak juga berita-berita di media. Gosip-gosip dari tetangga. Apalagi yang sakit, mendapat vonis dari dokter, langsung ketakutan. Saudara kasih Tuhan, saya sering sekali melihat orang itu paling takut sama dokter daripada pendeta. Iya, saya udah doa kesembuhan hampir udah mau menjalani 3 tahun. Kalau saya sebagai pendeta menceritakan, nanti kamu gini, gak akan takut. Nanti kamu akan hadapi kesakitan yang lebih parah, gak akan takut. Tapi kalau dokter, waduh, dia bisa keringat dingin. Bisa keringat dingin dan juga seperti gak ada hidup hari esok aja. Seperti mau mati. Hari itu, kalau dokter mengatakan operasi. Hari itu kalau dia bisa jual rumah, dia jual. Kalau dia bisa jual apa yang ada dia jual. Untuk biaya operasi. Tetapi, kalau pendeta mengatakan, hari ini berikan kamu kepada persembahan kepada gereja. Sini dengar, sini keluar. Gak ada yang takut. Saya selalu melihat manusia itu tidak takut akan Tuhan. Lebih takut kepada dokter. Kenapa? Karena dokter dianggap segala-galanya. Dokter yang lebih mengetahui tentang penyakit. Dokter lebih mengetahui tentang kesembuhan. Tapi saudara salah. Nyawa saudara bukan di tangan dokter. Nyawa saudara itu di tangan Tuhan. Saya pernah pergi ke rumah sakit Siloam. Ketemu satu dokter. Yaitu dokter jantung. Dia termasuk dokter yang sangat direspek di rumah sakit Siloam. Saya pernah dibawa Pak Pendeta Johan untuk ke sana ketemu dia. Untuk bicara-bicara. Dia katakan kepada saya, Pak Pendeta kan punya karunia kesembuhan. Saya sebagai dokter, saya mentangani banyak pasien. Kadang-kadang saya merasa bahwa itu semua kerjaan bukan dalam pengetahuan saya. Semua pekerjaan Tuhan. Kenapa dokter mengatakan begitu? Begini, sering sekali saya sebagai dokter, ketika memeriksa seorang pasien, saya lihat dia sudah sangat kritis. Dan saya katakan kepada keluarganya, ini tidak ada harapan lagi. Tetapi pasien itu mengatakan, ada harapan. Saya sebagai dokter yang mengerti tentang medis, saya melihat secara X-ray, melihat secara cek darah, melihat semua MRI-nya. Ini tidak ada harapan. Tetapi pasien mengatakan, ada harapan. Akhirnya saya kerjakan operasinya. Secara logika saya, pasti ini setelah operasi pasti akan meninggal. Waktu saya mau operasi, dokter mengatakan, tangan saya pun gemetaran. Gak tahu mau operasi yang mana. Karena potong sini, salah. Potong sini, salah. Pasti mati. Akhirnya saya kerjakan, dan saya berdoa, dan saya kerjakan, saya berdoa. Apa yang terjadi? Setelah selesai operasi, pikir saya, 24 jam kemudian dia akan meninggal. Ternyata, dia hidup dan sembuh sampai sekarang. Itulah satu kerjaan yang kadang-kadang dia sebagai dokter pun menghadapi hal-hal yang demikian. Waktu dia memvonis orang, tapi orang punya iman yang kuat. Begitu juga ada orang yang dia operasi. Dia katakan sembuh. 99%. 1% dia nggak tahu. Tapi 1% orang itu meninggal. Saudara dikasih Tuhan. Banyak hal. Sebagai dokter pun, dia mengatakan bahwa semua kerja itu hanya Tuhan yang sanggup kerjakan. Jadi manusia itu hidup mati di tangan Tuhan. Mungkin 10 tahun lalu atau 12 tahun lalu saya lupa. Ada seorang pendeta. Dia operasi jantung. Keluar masuk. Pendeta percaya tidak mati. Nggak akan mati. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ada orang yang kena serangan jantung langsung meninggal.
Saya percaya vonis dokter bukan sebagai patokan ditakuti. Yang perlu ditakuti adalah apa yang dikatakan firman. Apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan hamba Tuhan. Yang perlu kau takuti. Saudara kalau pernah baca kitab Perjanjian Lama. Dari kitab 1 Samuel sampai kitab Raja-Raja. Saudara lihat. Kalau hamba atau nabi yang dipakai Tuhan. Apa yang dia ucapkan pasti terjadi. Tapi nabi palsu, apa yang diucapkan tidak terjadi. Nah di zaman pada abad 21 itu sulit sekali mendapat hamba Tuhan yang benar. Mendapat hamba Tuhan yang benar-benar dipakai Tuhan. Karena ucapkan hamba Tuhan yang benar itu pasti pedas. Pasti sangat pedas. Kalau saudara baca di kitab 2 Raja aja. Raja Ahab tidak mau dengar Nabi Mikal. Kenapa? Karena itu ada salah satu nabi yang benar. Yang selalu mengucapkan kata-kata yang tidak suka dia dengar. Kata-kata yang sangat menyindir dia. Tapi dia nggak mau dengar. Dia lebih suka dengar nabi-nabi palsu. Maka dia akhirnya pergi perang. Akhirnya dia meninggal. Saudara-saudara. Di saat ini yang saudara harus dengar adalah perintah Tuhan. Bukan vonis. Saya berkali-kali dalam doa kesembuhan. Saya selalu mengatakan kepada umat-umat yang saya doakan. Kamu harus begini, kamu harus begini. Yang mau dengar, biasanya dia lewat. Lewat apa? Dia diselamatkan. Yang gak mau dengar, biasanya tidak lewat. Sampai hamba Tuhan yang mau meninggal pun, saya kasih tahu dia, kamu akan meninggal tanggal sekian. Hamba Tuhan bilang, saya mau meninggal sekarang. Saya bilang, tidak bisa, kamu mau meninggal tanggal sekian. Akhirnya benar tanggal sekian dia meninggal. Begitu juga umat yang saya doakan belakang ini. Saya katakan dia dalam 2 hari meninggal. Akhirnya 2 hari meninggal. Saudara kasih Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam dunia ini. Bukan perlu trauma tentang apa yang diucapkan manusia. Yang harus saudara takuti apa yang diucapkan oleh Tuhan melalui hambanya. Saudara dikasih Tuhan. Seluruh hal-hal ketakutan atau hal-hal negatif itu diolah oleh iblis. Ditembak melalui telinga saudara. Sampai menembus ke dalam hati saudara. Sehingga muncullah pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran saudara. Saudara kasih Tuhan. Ketakutan juga musuh dari iman yang mematikan. Senjata iblis yang paling ampuh untuk menghancurkan orang percaya. Sehingga orang percaya menganggap hari esok tidak lebih baik daripada hari ini. Bahkan hari esok akan lebih parah. Itulah senjata yang dipakai iblis untuk saudara dan saya. Kita harus bisa melawan iblis. Yang mencoba merampas sukacita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Usirlah iblis dengan sebut dalam nama Yesus. Jika saudara sudah ketakutan, jika saudara sudah kekhawatiran, katakan, saya tolak ketakutan, saya tolak kekhawatiran di dalam nama Yesus Kristus. Usirlah iblis itu sehingga tidak masuk ke dalam bisikan-bisikan ke dalam hati saudara, ke dalam pikiran saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup dalam darah dan daging, kita takkan luput dari rasa takut dan percobaan-percobaan dan masalah. Kenapa? Karena kita tidak mau mendengar Injil yang benar. Manusia sangat terbeban jika mendengar Injil yang benar. Manusia lebih suka mendengar Injil yang setengah benar. Menurut dia setengah benar itu menghiburkan. Tapi Injil benar membosankan. Hanya Injil yang benar yang bisa membawa saudara lepas dari ketakutan. Karena Injil yang benar yaitu memberikan saudara roh
yang penuh dengan kekuatan. Saudara kasih Tuhan, hampir semua orang Kristen sejati dengan sigap yang akan percaya bahwa Injil merupakan kabar baik dari Allah yang membawa jaminan hidup yang kekal. Kalau itu sudah Injil yang benar kamu dengar, kematian tidak lagi menakutkan. Kenapa? Karena di seberang sana ada kehidupan yang lebih menggembirakan. Orang yang selalu mendengar Injil benar tidak takut tentang kematian. Karena dia percaya ada hidup yang lebih menggembirakan. Ada hidup yang lebih indah. Ada hidup yang lebih kekal di seberang sana. Bagaimana saudara selalu mendengar Injil? Ironisnya, tidak semua orang Kristen siap mati bagi Injil yang benar. Mereka hanya mensyukuri yang diperoleh dari Injil, tetapi tidak berani mengobarkan kehidupan bagi Injil. Saya melihat banyak. Ya. Dengar oke, tapi suruh melakukan, ini pertanyaan. Bagaimana saudara bisa berani melakukan setiap perintah Allah? Bagaimana saudara bisa berani melakukan setiap Injil kalau saudara dengarnya salah? Maka dengar itu tidak boleh sembarangan. Kalau kita dengar salah, otak kita dicuci. Pemaham ideologi kita menjadi salah. Saudara kasih Tuhan. Maka saya dari dulu, waktu saya pertama jadi jemaat, ketika hamba Tuhan yang membaptiskan saya, mendidik saya, akhirnya meninggal. Saya mau cari gereja atau cari hamba Tuhan mendidik saya. Saya gak pernah ketemu. Kenapa? Karena saya tahu prinsip satu. Jangan sampai kita didoktrin atau dimasukkan pemahaman yang salah. Artinya bukan Injil benar. Pasti hidup saya pasti akan gak karu-karuan. Kalau saudara lihatlah, ya, pelayanan-pelayanan, lihat bagaimana umat-umat Tuhan melakukan ekstremen tentang pelayanan. Kenapa? Karena pemahamannya menjadi radikal yang sangat tidak ada arah. Bagaimana dia percaya akan hari esok? Karena percaya. Memberanikan diri karena masukkan dari pemahaman yang salah. Ini tidak pernah main-main, saudara. Saya selalu didik kedua anak saya. Selalu saya kasih tahu. Saya bilang sama Justin sama Joshua, kamu mau main sama siapa, papa nggak lalang. Tapi ada 3 hal kamu tidak boleh salah. Pertama apa? Pertama, gereja. Kedua, hamba Tuhan. Ketiga, komunitas pelayanan tidak boleh salah. Karena itu bisa membawa kita jauh dari Injil yang benar. Ya. Saya kalau mau bahas tentang itu, wah banyak sekali saudara-saudara kasih Tuhan. Saya waktu keliling gereja, cari hamba Tuhan didik saya lihat aja menakutkan. Sampai istri saya, ya karena cinta suaminya, supaya suaminya jangan sampai salah dalam untuk menjalankan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Maka istri saya rela-rela mengorban, memakai hamba-hamba Tuhan yang senior untuk mendidik saya. Tapi itu pun ternyata juga kurang baik. Saudara, tidak segampang itu kita hidup mencapai hamba Tuhan yang benar. Saya punya guru pernah berkata pada saya, jika kita duduk di satu pesawat, ada satu orang benar, seluruh pesawat itu pasti semua penumpang pasti selamatkan. Jika kita pergi kemanapun, ada sama satu orang yang dibenarkan, maka seluruh orang yang ikut sana pasti akan diselamatkan. Jadi penting, Tuhan bukan cari orang yang ngaco. Justru Tuhan datang mencari orang ngaco, dibenarkan. Udah dibenarkan jangan ngaco lagi. Karena untuk memahami kekuatan,
untuk memahami kasih, untuk memahami kedisiplinan. Itu sangat penting. Karena kekuatan itulah hanya Allah yang bisa berikan kepada kita. Supaya kita tidak hidup dengan ketakutan dan kalah dengan iblis. Saya percaya hari esok, karena ada kekiruan masa lalu. Mari kita buka firman Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-13b. Tetapi ini yang kulakukan. Aku merupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudari kasih Tuhan. Firman yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya di Filipi. Dia berkata, yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah diri kepada apa yang di hadapanku. Ini penting saudara-saudari kasih Tuhan. Sangat penting firman Tuhan ini. Kenapa? Karena kita hidup tidak boleh ingat-ingat masa lalu. Masa lalu itu ada yang baik, ada juga yang kurang baik. Kalau ingat yang baik, juga susah hati kita. Sekarang ini bagaimana di pandemi ini? Kau ingat yang tidak baik, lebih susah hati. Masa lalu tidak bisa kembali lagi, saudara-saudari kasih Tuhan. Saya tidak bisa kembali kepada umur saya 17 tahun. Saya juga bisa kembali apa yang sudah saya lakukan tahun-tahun sebelumnya. Nggak bisa. Sudah lewat. Yang penting sekarang bagaimana, besok bagaimana. Sering sekali saya ketemu orang-orang, baik orang umat Tuhan ataupun kepada hamba Tuhan. Mereka cerita, dulu saya begini begitu. Dulu saya begini-begini. Hari ini bagaimana? Ya. Dulu saya kaya, saya makan di hotel bintang 5 dan saya beli mobil banyak. Itu dulu. Sekarang bagaimana? Besok bagaimana? Nah itu yang saya tanya. Untuk apa? Mengingat masa lalu. Oh dulu saya susah. Sekarang bagaimana? Sekarang sudah senang kan? Mau susah lagi? Nah, kenapa? Makan. Oh hati-hati, ingat saya susah ya. Jadi makan itu waktu saya dulu susah, saya tidak pernah ada sisa satu biji pun di piring. Gua jilat itu. Oh gitu ya. Sekarang senang? Jilat juga. Nah itu. Bagaimana? Saudara-saudara. Masa lalu yang menenangkan itu tidak pernah ada. Baik dulu saudara-saudari senang atau susah. Ya, itu tidak pernah ada lagi. Setiap kali kita menjadi putus asa kalau kita memikirkan masa sekarang ini dan masa depan. Obat kuat yang paling mujarab bisa kita ditemukan di dalam sejarah. Apa contohnya? Saya katakan sesungguhnya Tuhan pasti tinggal sejarah kalau manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita tidak bisa kembali kepada masa lalu, saudara-saudari kasih Tuhan. Gak mungkin. Saya kasih contoh dalam firman Tuhan, yaitu di kitab Perjanjian Lama, yaitu bangsa Israel. Semakin lama Israel meninggalkan perbudakan Mesir, semakin harum pula bau bawang putihnya dan bawang merahnya di sana. Kenapa saya katakan begitu? Mari kita baca firman Tuhan, Bilangan 11 ayat yang ke-5 dan 6. Ayat ke-5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara kasih Tuhan, orang Israel ingat, waduh, waktu saya diperbudakkan di Mesir, enak juga ternyata. Makan tidak bayar. Ingat, makan timun enak, semangka enak, bawang pre enak, bawang merah. Dia ingat, makin lama dia perjalanan untuk ke masa depannya, dia
Makin mengingat masa lalu yang enak-enak. Itu menderita, saudara dikasih Tuhan. Lihat sekarang kita kurus kering, tidak punya apapun. Yang kecuali mana yang kita makan tiap hari kita lihat. Saudara kasih Tuhan. Karena bangsa itu salah memahami masa lalu. Saudara, sejumlah orang Israel ingin kembali ke sana. Karena Israel keliru untuk memahaminya. Masa lalu, Allah tidak ingin Israel tetap dalam perbudakan. Allah sudah menyelamatkan bangsa itu dari perbudakan untuk menuju tanah Kanaan. Seperti saudara dan saudari hari ini. Kami sudah dibebaskan dari kutuk. Kami sudah dibebaskan dari dosa. Kami sudah dibebaskan dari semua. Dari tradisi-tradisi. Dan kami hari ini diselamatkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan dibebaskan semua kutukan kita. Semua masa lalu kita. Maka saudara sudah berhak memperoleh masa depan. Yaitu hidup yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, perbudakan yang terjadi di Mesir, itu hanya satu tahap yang harus mereka lewati dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Cuma satu tahap. Kenapa harus ulang lagi? Orang suka sekali ulang terus. Saudara pernah buat salah, jangan buat salah lagi. Jangan ingat yang masa lalu. Ingat masa sekarang. Ingat hari esok. Saudara kasih Tuhan. Sebagian lain rindu kembali ke masa lalu. Sebagai pelalian diri dan tanggung jawab pada masa kini. Israel tidak senang memikul tanggung jawab untuk melakukan peperangan dan menanggung resiko dikalahkan. Hidup akan jauh lebih gampang seandainya Israel tidak melakukan apapun pada masa lalu. Sehingga terhindar dari tanggung jawab yang harus mereka tanggung pada masa sekarang ini. Saudara dikasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat ke-7. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Nah saudara dikasih Tuhan. Mereka lebih suka diputuskan kembali ke masa lalu. Ya, karena masa depan itu tidak jelas. Apalagi dan insa pandemik. Masa depan bagaimana saya pun tidak tahu. Orang yang sepintar apapun pada sebelum pandemik. Orang yang sekaya apapun sebelum pandemik. Orang sehebat apapun sebelum pandemi. Di saat pandemi ini, semua kebingungan. Tidak ada lagi teori-teori apa. Teori apa sekarang dipakai? Saya pun tidak tahu. Saya belum pernah belajar sampai sana. Tetapi saya tahu, hanya Tuhan yang bisa memimpin kita. Yang saya tahu adalah Tuhan yang bisa memberikan jalan pada kita. Yang saya tahu adalah Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Saudara kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan yang suka mendengar Injil yang benar. Saya percaya anak-anak Tuhan itu memiliki kekuatan, memiliki pondasi, memiliki mentalitas yang kuat untuk menjalankan hidup setelah pandemi ini. Karena setelah pandemi ini, banyak pekerjaan Tuhan yang akan curahkan kepada orang-orang pilihannya. Untuk membawa bangsa ini hidup lebih benar. Bangsa ini hidup lebih diberkati. Bangsa ini hidup penuh dengan sukacita. Bangsa ini hidup dengan untuk meraihkan kemenangan yang luar biasa. Saudari kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di kitab Amsal pasal 24 ayat yang 32 sampai 34. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Ayat 33. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 34. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara kasih Tuhan.
Saudara, kalau sekarang pandemi ini, saudara itu suka tidur, suka ngantuk, ya, itu akan jatuh miskin. Saudara, saya berkali-kali di pandemi ini, kita harus kerja keras. Harus penuh dengan semangat. Harus penuh dengan kreatif. Harus penuh dengan inovatif. Dan aktif. Saudara, ini tidak main-main. Semua mencari solusi. Saudara masih tidur. Masih ngantuk. Masih lipat tangan. Ya, saudara akan jatuh miskin. Saudara, di saat pandemi ini adalah kita harus kerja lebih keras. Saya selalu dengar istri saya, setiap malam dia doa. Dia kata begini, Tuhan, kalau saya kurang rajin kasih tahu saya akan kerja lebih rajin lagi. Istri saya dari pagi jam 6 bekerja sampai malam jam 10. Dia masih doa bahwa Tuhan kalau saya kurang rajin kasih tahu saya mau kerja lebih rajin lagi. Kok saudara sekarang ini? Eng mau tahu loh. Ya, ngasuh-ngasuh tidur di rumah santai-santai. Lipat tangan. Kemudian baring sana baring situ. Saudara nasiblah. Saudara kasih Tuhan. Masa lalu mengajar kepada kita bahwa persoalan selalu menyertai kehidupan manusia sekarang dan masa depan. Bertentangan dengan sejarah. Kita acap kali berpikir bahwa persoalan hari ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Siapa bilang? Semua persoalan itu akan terjadi dalam sejarah. Ada maksud Tuhan mencatat sejarah kepada saudara-saudara untuk belajar. Orang yang suka membaca kitab sejarah pasti mengerti maksud dan apa yang saya kobarkan pada hari ini. Karena sejarah itu membawa kita untuk menuju ke masa depan. Tidak ulang lagi. Saudara kasih Tuhan. Saya ada cerita. Ini cerita yang saya baca dari satu artikel di news di Amerika. Bagaimana dengan masalah petani dan kekurangan pangan. Selama salah satu masa kelaparan yang paling buruk di Amerika pada tanggal 18 Juni tahun 1887. Surat kabar Manson, Texas memberitakan kata-kata yang ditemukan terpasang di sebuah papan di sebuah rumah seorang petani. Nah, kata-katanya menulis begini dalam papan pelangkungnya. Texasnya begini, 400 km ke pos polisi terdekat. 161 km ke hutan, 32 meter ke air, 15 cm ke neraka. Saudara, itu segini, 15 cm ke neraka. Jadi dekat dengan neraka. Saudara dikasih Tuhan. Kalau orang takut, khawatiran, dekat dengan neraka, saudara dikasih Tuhan. Kita nggak boleh takut hidup itu. Kan saya dikatakan, siapapun berkata kepada saudara, tidak perlu takut. Jangan sampai Tuhan berkata kepada saudara, itu saudara harus takut. Karena itu perintah. Saudara dikasih Tuhan. Hari esok, secara janji Allah, mungkin merupakan perpata lama, tetapi masih berlaku sampai hari ini. Yang pertama, Tuhan telah berjanji untuk menyelamatkan kita, bukan? Yang kedua, Tuhan telah berjanji untuk memberkati usaha saudara, bukan? Yang ketiga, Tuhan telah berjanji untuk mengampuni dosa-dosa saudara, bukan? Yang keempat, Tuhan telah berjanji untuk menjawab doa-doa saudara, bukan? Yang kelima, Tuhan telah berjanji untuk memenuhi kebutuhan saudara, bukan? Yang keenam, Tuhan telah berjanji untuk menyediakan tempat bagi kita di surga, bukan? Saudara, saya percaya akan ada hari esok. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Saya sering sekali dengar istri saya menyanyi pujiannya yang dia sangat favorit, yang dia suka nyanyi, yaitu judulnya adalah Tak Ku Tahu Akan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah, namun masa menjerang.
Ku berjalan serta Yesus, namun hatiku tenang. Ini pujian yang sering sekali istri saya untuk menyanyi. Ketika dia nyanyi pujian ini, saya lihat dia keluar air mata. Saudara kasih Tuhan, kita harus percaya akan ada hari esok. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di kerajaan surga, Engkau memberikan pemahaman kepada kami. Kita harus percaya bahwa akan ada hari esok. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan kasih sayang Tuhan yang berlimpah kepada kita. Tuhan membimbing kita supaya kita tidak ingat-ingat masa lalu. Dan Tuhan selalu mau kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan, berkat dan kasih sayang, sukacita pada hari ini. Supaya kita menikmati dan supaya kita bisa menikmati hari ini. Hari esok mempunyai jalan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hari baru buat kita. Belajar untuk menyerahkan hari esok di tangan Tuhan. Belajar untuk menikmati hari ini penuh sukacita dan damai sejahtera. Sehingga hari ini kita bisa bahagia, bisa sehat, bisa berkumpul dengan keluarga kita dan anak-anak kita. Berbahagialah jika Tuhan sudah memberikan kita bahagia hari ini. Nikmatilah bahagia itu dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami berdoa, semua ini kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman Rusi bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga disebabkan karena Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam jemaat yang ada di rumah, salam diberkati, salam sukacita. Percaya ada hari esok yang lebih bahagia. Amin. Tuhan berkati, selamat berhari Minggu. Amin.